Oke, selamat malam. Ini teman-teman belum ada yang masuk kelas. Tadi sudah saya hubungi untuk memberitahukan bahwa teman-teman segera masuk kelas. Kita tunggu sembari nunggu teman-teman masuk kelas. Ini uploadan saya juga masih loading. Kita tunggu dulu. Ini tadi barusan Mbak Siti Mariam izin untuk tidak masuk kelas karena masih ada hal yang dilakukan dengan pekerjaannya. Oke, saya tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak ada yang hadir, saya akan melakukan single teaching. Nanti teman-teman bisa untuk menyesuaikan atau dan play recordnya.
Oke, teman-teman, karena ini teman-teman KPA-nya belum ada yang masuk, sementara waktunya sudah berjalan hampir 8 menit. Jadi saya akan open kelas dulu, saya akan melakukan single teaching ya. Tapi sebelum itu saya akan coba hubungin lagi. Ini inbox saya sudah dibaca tapi belum ada konfirmasi untuk masuk. Oke, saya ini ya tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak ada, jadi saya akan melakukan single teaching. Oke. Oh, ini Dek Naila sudah masuk. Kita tunggu Dek Naila dulu. Oke. Sudah masuk ya. Selamat malam Dek Naila. Halo Dek Naila. Oh ya. Gimana Dek kabarnya? Sehat? Oke, alhamdulillah ya sehat. Oh ya Dek Naila, ini untuk jadwalnya saya balik seharusnya bahasa Indonesia kan buat besok malam hari Rabu, tapi saya kasihkan sekarang karena gini, ternyata saya nanti ada kegiatan untuk hari Senin sama Selasa. Jadi takutnya kalau saya naruh di Selasa ini IPA ya, nanti jadinya dibalik Selasa IPA-nya ditaruh di Rebo dan yang bahasa Indonesia ditaruh Selasa. Kalau saya takutnya di IPA-nya di Selasa, sayanya nggak sempat untuk bikin itu slide tampilan pelajarannya. Jadinya makanya saya balik karena kan bahasa Indonesia pakai buku paket. Nah, terus selain itu karena ujiannya nanti ada bahasa Inggris, insya Allah kalau biasanya Kamis malam Jumat kita libur, jadinya kita pakai untuk belajar bahasa Inggris ya Dek ya. Oke. Ini temennya belum ada yang masuk, baru Dek Naila aja. Tadi Mbak Mariam izin karena masih ada banyak tamu. Kita tunggu sebentar, apa langsung kita mulai saja Dek? Saya coba hubungin lagi ya. Saya coba hubungin lagi. Sembari ini nunggu temennya sama mendengarkan azan dulu, nggak apa-apa ya Dek ya. Oh ini Mbak Enci juga masuk. Malam juga Mbak Enci. Ini kita tunggu azan dulu ya Mbak Enci ya di sini ya. Nanti kita baru start kelasnya ya.
Oke, terima kasih ya. Sebentar saya balas ini inbox dari Masri. Izin untuk masuknya telat karena masih ini ada acara penggalangan dana musibah. Ya, sebentar. Masri. Oke, teman-teman, saya langsung start saja kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, walaupun banyak yang izin ya. Oke. Hari ini tanggal 31 Januari 2017 ya, tanggal terakhir di bulan Januari. Kita akan belajar untuk bahasa Indonesia. Ini jadwalnya saya balik. Jadi bahasa Indonesia nanti yang seharusnya hari Rabu saya taruh di Selasa, dan yang Selasa itu IPA saya taruh di Rabu. Terus selain itu sebagai info lagi tambahannya, itu hari Kamis malam Jumat masuk, jamnya sama, kita ada jam bahasa Inggris karena nanti insya Allah katanya ujiannya ada bahasa Inggris ya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam materi, melanjutkan materi minggu kemarin, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti proses belajar kita diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke teman-teman ya, melanjutkan kemarin kita sudah sempat membahas sedikit tentang kalimat majemuk ya. Di sini kita mempelajari tentang kalimat majemuk bertingkat, tapi nanti saya akan berikan keduanya, tentang kalimat majemuk setara atau setingkat dan kalimat majemuk bertingkat dan juga campuran. Jadi nanti biar teman-teman bisa membedakan ketiganya ya. Oke, saya langsung masuk ke sini saja. Nah, kalau di sini disebut kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola atau lebih. Kita bandingkan dengan pengertian di sini. Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu rancangan sehingga mempunyai paling tidak dua predikat. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalimat majemuk itu adalah dua klausa atau dua kalimat ya. Jadi dia memiliki predikat. Predikat itu kata kerja. Kata kerjanya dua ya. Nah, jenisnya ada tiga. Yang pertama itu kalimat majemuk setara ya. Yang kedua itu kalimat majemuk bertingkat, yang tadi kemarin kita sudah sempat ulas sedikit. Dan yang ketiga itu adalah kalimat majemuk campuran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara ini adalah kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Jadi predikatnya itu setingkat ya. Nah, seperti apa biar tidak bingung, kita lihat di contohnya. Jadi kalimat majemuk setara ini ya, dia itu menggabungkan dua kalimat atau lebih menggunakan kata penghubung ya. Oh, ini ada Mbak Aska masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Halo Mbak Aska, bisa dengar suara saya? Oke, sebentar ya. Oke, gimana Mbak kabarnya?
Oh, suaranya hilang-hilang ya. Sebentar ya Mbak ya, saya balas ini chat dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi jenis-jenis kalimat majemuk setara itu di sini ada 3. Yang pertama itu kalimat majemuk setara sejalan. Ya, maksudnya seperti apa? Yaitu kalimat majemuk setara yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang bersamaan situasinya. Nah, di sini contohnya, Umar pergi ke pasar, Ririn pergi ke sawah, sedangkan si Rob pergi ke sekolah. Jadi predikatnya ya, walaupun ini tempatnya berbeda-beda ya, tapi untuk predikatnya atau kata kerjanya dia itu situasinya bersamaan, setara. Dia kan sama-sama pergi semuanya, sama pergi. Terus dia situasinya itu waktunya itu bersamaan. Oke. Nah, ini yang dinamakan kalimat majemuk setara sejalan. Ya. Terus yang kedua, kalimat majemuk setara berlawanan. Nah, di sini itu berisi beberapa kalimat ya yang isinya menyatakan situasi yang berlawanan. Contohnya, Danis anak yang rajin, tetapi adiknya pemalas. Jadi di sini ada rajin ya dan pemalas. Ini dia setara karena sama-sama merupakan ini perilaku seseorang ya, dia setara setingkat. Tetapi karena berlawanan jadi rajin dan malas ya. Di sini kita bisa lihat ya, kata penghubungnya di sini ada sedangkan, di sini ada tetapi. Yang ketiga, kalimat majemuk setara yang menyatakan sebab akibat. Kalimat majemuk setara yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang isi bagian satu menyatakan sebab akibat dari bagian yang lain. Contohnya, Aziz mendapatkan ranking 1 karena dia anak yang rajin. Nah, ini menyatakan sebab akibat. Kenapa Aziz mendapatkan ranking 1? Karena dia anak yang rajin. Oke. Untuk kalimat majemuk setara bisa dipahami teman-teman? Halo Dek Naila, Mbak Enci, Mbak Aska. Untuk kalimat majemuk setara mungkin bisa bisa dibantu dibuatkan contoh kalimat majemuk setara, bebas mau buat yang majemuk setara sejalan boleh, berlawanan juga boleh, ataupun yang setara menyatakan sebab akibat juga boleh. Mungkin bisa dicoba Dek Naila, Mbak Enci, Mbak Aska. Saya dibuatkan kalimat majemuk setara atau setingkat. Oh, masih belum ya? Oke, sebentar. Saya kopikan di sini yang sedikit lebih gampang di sini, sebentar. Penggabungan, penguatan. Nah, saya kopikan yang di sini, ini sebentar. Nah, oke. Sebentar ya. Di sini dia saya atur ininya biar enggak tabrakan. Nah, di sini biar ini ada jenis kata penghubung. Jadi intinya gini, kalimat majemuk
itu 2 kalimat. Ya, dia ada 2 kalimat. Nah, ini adalah klausa, satu klausa atau satu kalimat. Saya ketik ini kalimat satu saya bilang, dan ini adalah kalimat 2. Kalimat 2. Nah, kalimat ini ya, tanpa digabungkan dia bisa berdiri sendiri. Jadi kalimat 1 ini ya, tanpa adanya ini dia bisa berdiri sendiri. Dan kalimat 2 tanpa adanya kalimat 1 dia bisa berdiri sendiri. Kemudian kalimat ini digabungkan menjadi 1. Nah, disebut menjadi kalimat majemuk. Kalimat majemuk, di mana kalimat majemuk ini ada 2, setara sama bertingkat. Kalau setara, dia kedudukannya itu sama. Kalau bertingkat, dia jenis predikatnya itu saya gak bisa mengatakan berbeda ya. Di sini bahasanya seperti apa sebentar. Setara, kalau disebut kalimat setara karena kalimat yang satu dengan yang lain dalam kalimat sederajat. Kalau bertingkat, hubungan kalimat yang satu dengan yang lainnya tidak sejajar. Nah, kalau saya mengatakan seperti itu, otomatis teman-teman masih bingung. Waalaikumsalam, Mbak. Nah, makanya saya langsung masuk ke dalam contoh di sini. Ini saya masuk ke yang kalimat majemuk setara dulu, ya. Jadi di sini disebutkan penggabungan 2 buah kalimat atau lebih, jadi bisa lebih dari 2 kalimat. Contoh tadi yang ada, saya pergi ke Andi pergi ke sawah, Rani pergi ke sekolah, sedangkan Tony pergi ke pasar. Nah, itu kan 3 kalimat yang dijadiin 1. Pada intinya kalimat majemuk itu 2 kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi 1. Nah, otomatis penggabungannya itu memerlukan kata hubung. Kata hubung seperti dan, sedangkan, atau, bahkan, tetapi, karena. Nah, itu namanya kata hubung. Oke, Mbak Hermi, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Hermi. Menyesuaikan ya Mbak Hermi ya. Sampai sini dulu bisa dipahami? Bagaimana Mbak dan teman-teman semua, sampai sini dulu bisa dipahami? Oke. Oh, Mbak Hermi belum ya? Jadi saya ulangi ya. Ya, seperti itu Mbak Enci, tapi cuman ini dan. Sedangkan bisa pakai dan, dia karena setara. Oke. Ya, seperti itu. Ini kalimat majemuk setara contohnya. Saya ulangi ya Mbak Hermi. Kalimat majemuk itu adalah penggabungan 2 kalimat atau lebih menjadi 1. Nah, walaupun kalimat itu tidak digabungkan, dia bisa berdiri sendiri. Contoh seperti ini. Ini kalimat 1. Kalimat 1 ya. Saya ngambil yang setara sejalan dulu. Susi mencuci baju. Kalimat 2-nya, Andi mencuci piring. Karena dia bisa 2 kalimat atau lebih, saya pakai 3. Kalimat 3.
Anita mencuci buah. Nah, seperti ini. Nah, kalimat ini tanpa digabungkan, berdiri sendiri, ya, dia dapat dipahami maknanya tanpa harus digabungkan menjadi satu, ya. Nah, ini namanya klausa, kalimat, ya, klausa. Nah, dibuat menjadi kalimat majemuk, maka ketiga kalimat ini digabungkan menjadi satu kalimat. Tentu saja penggabungannya dia membutuhkan kata penghubung. Contohnya kata penghubung itu seperti karena, tetapi, dan, sedangkan, bahkan, sesudah, sebelum, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan kata penghubung. Nah, karena kalimat ini posisinya setara, jadinya Susi, Andi, Anita kegiatannya ini sama semua, jadi dia termasuk kalimat setara, ya. Jadi jika dia digabungkan menjadi kalimat majemuk, ya, dijadikan satu kalimat, dia menjadi kalimat majemuk setara. Contohnya berubah jadi seperti ini. Tadi Susi mencuci baju, Andi mencuci piring, sedangkan Anita mencuci buah. Nah, dari tiga kalimat ini dia dirubah menjadi satu kalimat. Nah, ini yang disebut dengan kalimat majemuk. Ya, untuk dasarnya kalimat majemuk seperti apa sudah bisa dipahami dulu ya teman-teman ya. Bagaimana? Dek Naila, Mbak Inci, Mbak Aska, Mbak Ermi? Bisa? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenisnya. Kalau udah dasarnya udah tahu, dia penggabungan dari dua kalimat atau lebih. Ya, tadi kan disebutkan predikatnya lebih dari satu. Nah, kita hitung di sini predikatnya ada 1, 2, 3 seperti ini. Jadi predikatnya otomatis kalau dalam kalimat majemuk atau kata kerjanya itu lebih dari satu, ya. Nah, sekarang kita akan belajar jenisnya. Yang pertama itu yang setara. Jadi untuk menentukan kalimat majemuk itu setara atau bertingkat, ya. Kalau teman-teman masih kesulitan, itu bisa dilihat dari kata hubungnya. Nah, ini yang pertama itu kalimat majemuk setara penggabungan. Jadi menggabungkan dua kalimat, digabungkan. Di sini penggabungan itu dapat terjadi dengan merangkaikan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dengan penghubung. Nah, penghubung yang bisa digunakan itu adalah dan, lagi, bersama, sesudah itu. Contohnya, Rika mencuci baju dan Aina menyirami bunga di pekarangan. Jadi dia berasal dari dua kalimat. Rika mencuci baju, Aina menyirami bunga di pekarangan. Ya. Ini dari dua kalimat, dia dimajemukkan, digabungkan menggunakan
penghubung dan. Rika mencuci baju dan Aina menyiram bunga di pekarangan. Dari 2 kalimat menjadi 1 kalimat. Terus yang kedua contohnya, saya bersama seorang teman akan pergi berbelanja. Jadi ini dari kata saya akan pergi berbelanja, ya, seorang teman akan pergi berbelanja. Digabungkan ya menjadi saya bersama seorang teman akan pergi berbelanja. Oke, ini untuk kalimat majemuk setara atau setingkat penggabungan. Jadi kalau teman-teman kesulitan menentukan itu setaranya jenisnya apa atau itu setara atau setingkat, dilihat kata hubungnya. Ya. Di sini yang digunakan dan lagi bersama sesudah itu. Ini juga bisa dibuat seperti ini. Rika mencuci baju, ya. Terus dirubah, kalau sesudah itu kita menggunakan sesudah itu, berarti kan ini kegiatannya satu orang. Berarti sesudah itu saya menyirami bunga di pekarangan. Ya. Sampai sini bisa dipahami dulu teman-teman. Sampai sini bisa? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang untuk majemuk setara yang penguatan, ya. Di sini maksudnya itu dia menggabungkan 2 kalimatnya itu menggunakan kata penghubung bahkan. Jadi dia fungsinya menguatkan. Jadi dia memberikan satu alasan dan diperkuat dengan alasan yang lain. Seperti itu. Contohnya, dia tidak membalas SMS-ku. Bahkan saat aku telepon ke HP-nya. Sebentar. Dia tidak membalas SMS-ku bahkan saat aku telepon ke HP-nya. Ini kurang lengkap ya, saya tambahkan bahkan saat aku menelpon ke HP-nya tidak diangkat. Nah, seperti itu. Nah, ini kan dari 2 kalimat, dia tidak membalas SMS-ku, ya kan? Dan dia tidak mengangkat teleponku. Jadinya dia menguatkan. Dari yang tidak membalas SMS bahkan saat aku telepon. Oh, gini. Jadi ini 2 kalimat ya. Yang pertama, dia tidak membalas SMS-ku. Aku telepon ke HP-nya. Ini merupakan penguatan ya. Aku menelpon ke HP-nya. Nah, 2 kalimat itu digabungkan, dia menguatkan gini, SMS-ku ini tidak dibalas oleh dia. Bahkan walaupun dia itu menelpon ke HP si dia ini, walaupun saya menelpon ke HP si dia, itu SMS-nya tidak dibalas. Jadi dia menguatkan, dia tidak membalas SMS-ku bahkan saat aku telepon ke HP-nya. Berarti otomatis kita bisa simpulkan bahwa teleponnya pun tidak diangkat. Seperti itu. Kita lihat yang kedua, pencuri itu tidak jera, bahkan tambah semakin berani. Dia menguatkan, sudah tidak jera, pencuri itu tidak jera, berarti tidak kapok melakukan pencurian, malah semakin berani. Ini menguatkan ketidakjeraan ini malah dikuatkan semakin berani. Ya. Berarti dia otomatis dalam mencurinya semakin merajalela. Nah, di sini perlu diingat kata penghubungnya yang digunakan bahkan. Nah, oke teman-teman, saya sebelum melanjutkan, ini bisa dibantu untuk dibuatkan kalimat ya. Boleh yang satu atau yang kedua. Boleh dibantu buatkan kalimat. Sebagai contohnya, sebagai bukti kalau teman-teman sudah bisa memahami kalimat majemuk setara. Halo teman-teman semua, bisa dengar suara saya?
Bisa dibuatkan satu kalimat majemuk setara, boleh penggabungan, boleh penguatan. Ingat, kata penghubung yang digunakan itu dan, kalau untuk penggabungan lagi bersama sesudah itu. Kalau untuk penguatan itu yang digunakan adalah bahkan, ya. Oke, saya tunggu sembari teman-teman memikirkan contoh kalimatnya. Saya lanjutkan. Nah, untuk setara pemilihan, kata hubung yang digunakan adalah atau. Kau tinggal saja di sini atau pergi merantau mencari ilmu. Jadi dia dari dua kalimat. Kau tinggal saja di sini. Terus yang kedua, kalimat kedua, kau pergi merantau mencari ilmu. Jika ya dalam kalimat majemuk subjeknya orang yang melakukan pekerjaan ini sama, maka salah satu harus dihilangkan. Contohnya seperti ini. Andi memasak sup. Kalimat satu. Kalimat dua, Andi mendengarkan radio. Nah, ini dua kalimat, dia setara. Ya, kita gabungkan menjadi kalimat majemuk setara penggabungan. Tadi penggabungan boleh pakai dan, lagi, bersama, sesudah. Saya pakai kata penghubungnya dan. Berarti Andi memasak sup dan, nah di sini ada Andi mendengarkan radio. Karena subjeknya sama, maka digunakan hanya salah satu saja, dan mendengarkan radio. Ya, jika kalimat majemuk subjeknya atau orang yang melakukan pekerjaan itu sama, ditulis atau digunakan hanya salah satunya saja. Nah, Andi memasak sup dan mendengarkan radio. Nah, seperti di sini, kau tinggal saja di sini atau pergi merantau mencari ilmu. Padahal ini dari kalimat kau tinggal saja di sini, kau pergi merantau mencari ilmu. Nah, karena dia majemuk setara pemilihan atau, jadinya kata hubungnya digunakan atau dan salah satu subjeknya dihilangkan. Hanya untuk subjeknya sama, kalau subjeknya berbeda tidak boleh dihilangkan. Contohnya di sini, contohnya dia pakai Ani. Andi memasak sup, Ani mendengarkan radio. Berarti di sini harus ditulis Andi memasak sup dan Ani mendengarkan radio. Kalau berbeda subjeknya itu harus ditulis semua, tapi kalau sama tulis salah satu. Oke, saya lanjutkan. Lakukan sesuatu atau engkau akan menyesal selamanya. Ini dari kata engkau melakukan sesuatu, engkau akan menyesal selamanya. Ini pilihan. Nah, yang berlawanan tadi, berlawanan kata hubung yang digunakan itu tetapi, sedangkan, melainkan. Ya. Contohnya, Nia tidak jadi pergi ke pasar tetapi pergi ke supermarket. Ya, Maman menggunting artikel sedangkan Badrun yang menempelkan pada kertas. Riyad bukan anak dari Pak Jamal, melainkan keponakannya yang selama ini tinggal bersamanya. Nah, terus yang kelima, kalimat majemuk setara urutan waktu. Itu ada kemudian, lalu, lantas, ya. Di sini contohnya, Dadang mengantar makanan ke rumah nenek, kemudian bermain bola. Ani membeli baju lalu membayar di kasir. Ya, ini yang urutan waktu. Oke. Nah, kita bandingkan untuk kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalau majemuk bertingkat, ya, kata hubung yang digunakan itu sesudah,
sebelum, ketika, dan sementara. Contohnya, kami mencuci piring sesudah makan. Jadi dia dari dua klausa, kami mencuci piring, ya, kami makan. Digabungkan karena menggunakan penghubungnya sesudah, sebelum, ketika, dan sementara. Ini adalah kata hubung yang digunakan dalam majemuk bertingkat. Jadi jenisnya dia kalimat majemuk bertingkat, ya. Nah, jadi kami mencuci piring sesudah makan. Sebelum mandi, saya menggosok gigi terdahulu. Berarti dari kata saya mandi, saya menggosok gigi lebih dahulu. Kata hubungnya sebelum. Ya, jadi untuk membedakan, sekali lagi, kalimat majemuk setara dan bertingkat itu dilihat dari kata hubungnya, ya. Dilihat dari kata hubungnya yang digunakan. Nah, teman-teman, untuk nomor 3, ayah pulang kantor ketika hujan turun. Ya. Tadi kalau kalimat majemuk itu penggabungan dua klausa atau lebih. Nah, nomor 3 ini penggabungannya itu dari kalimat apa dan apa, teman-teman? Bisa diketik. Dek Naila, Mbak Enci, Mbak Aska, Mbak Ermi. Saya tunggu. Ketika penguat. Oke, gini. Bukan ya. Kata hubungnya yang digunakan ketika, maksud saya begini, teman-teman. Ini kan satu kalimat majemuk bertingkat, ya. Ayah pulang kantor ketika hujan turun. Saya minta teman-teman diuraikan, dia itu berasal dari kalimat apa dan apa. Nah, dari kalimat apa dan apa, contohnya di sini. Saya contoh nomor 1, ya. Oke, yang nomor 1, kami mencuci piring sesudah makan, ya. Kata penghubungnya yang digunakan adalah sesudah, ya. Ini jenisnya kalimat majemuk bertingkat. Jadi saya uraikan, dia berasal dari kalimat apa. Jadi klausanya itu apa? Itu kami mencuci piring yang pertama. Yang kedua, kalimat kedua, kami makan. Seperti itu. Jadi kalau diuraikan, tanpa ini dia bisa berdiri sendiri. Tanpa ini yang kami makan juga bisa berdiri sendiri. Nah, kalimat yang bisa berdiri sendiri ini digabungkan menjadi satu kalimat. Dia kan dari 2 menjadi 1. Jadinya seperti ini. Karena menggunakan kata hubung sesudah, jadi dia jenisnya merupakan kalimat majemuk bertingkat. Ini juga bisa kalian jadikan kalimat majemuk setara, tergantung dari penggunaan kata hubungnya. Kalau setara tadi contohnya yang penggabungan ada dan, ya. Seperti ini jadinya. Maaf. Kami mencuci piring, ya,
sesudah itu tadi mana? Sesudah itu makan. Nah, tadi saya dari sini yang penggabungan sesudah itu, ya. Nah, ini karena sesudah itu merupakan penghubung kata penghubung kalimat majemuk setara, jadi dia jenisnya menjadi kalimat majemuk setara. Nah, kalau sesudah dia itu penghubung yang digunakan dalam majemuk bertingkat, makanya dia jenisnya kalimat majemuk bertingkat. Ya. Jadi penentuannya disesuaikan penghubung, kalimat hubungnya ini yang digunakan apa. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang yang nomor 3 bisa dibantu untuk diuraikan klausanya itu apa dan apa. Kalau untuk klausa yang nomor 1 itu kami mencuci piring dan kami makan. Kalau nomor 3 ini apa? Bisa dibantu? Kalimatnya dia penggabungan dari kalimat apa dan apa. Ini 2 kalimat. Oke, bisa dicoba deh Naila, Mbak Inci, Mbak Aska, Mbak Hermi. Oke, saya tunggu. Oke, Dek Naila, untuk nomor 3 itu ayah pulang kantor, hujan turun. Oke, tepat sekali ya. Jadi karena dia subjeknya itu berbeda. Ya, nggak apa-apa Mbak Hermi. Dan Mbak Hermi mencoba mengerjakan nomor 4 ya. Saya belajar ayah menerima tamu. Nah, saya belajar ayah menerima tamu. Nah, untuk penghubungnya itu sementara. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya. Untuk kalimat majemuk itu 2 klausa atau kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi 1 kalimat. Ya, penentuannya dia termasuk setara atau bertingkat dilihat dari kata penghubungnya. Jadi kalau untuk setara itu ada dan, lagi, bersama, sesudah itu, atau bahkan. Kalau untuk bertingkat itu sesudah, sebelum, ketika, dan sementara. Oh, enggak ada. Coba saya loadingkan lagi, Mbak. Oke. Bagaimana, Mbak? Sekarang sudah ada gambarnya belum? Oke. Kalau gitu bisa dibuatkan. Tadi setaranya enggak ini. Kita langsung ke kalimat majemuk bertingkat saja. Buatkan saya 1 contoh kalimat majemuk bertingkat. Ya. Kalimatnya bebas. Mau menggunakan kata penghubungnya ya, yang mana saja juga boleh. Ini ada 4. Ada sesudah, sebelum, ketika, dan sementara. Oh, Mbak Ermi suaranya diskon. Saya ulangi. Buatkan 1 contoh kalimat majemuk bertingkat. Ya, 1 saja. Untuk penggunaan kata hubungnya bebas, boleh sesudah, sebelum, ketika, dan sementara. Oke, silakan boleh dicoba Denaila, Mbak Inci, Mbak Aska, Mbak Hermi. Gimana Mbak Hermi, suaranya masih diskon? Saya tunggu. Oh ya, ini sekedar info, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh udah ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi, bisa dicoba ya. Buat 1 kalimat majemuk bertingkat. Oke. Ya, buat sendiri Mbak. Buat sendiri, langsung sekarang di sini diketik di chat. Bisa disampaikan bagaimana kalimatnya. Saya kasih contoh 1 di sini. Saya makan
bakso ketika kakak mengepel lantai. Nah, ini contoh dari saya. Saat kalimat majemuk bertingkat. Oh, ini kita diingatkan tinggal 5 menit. Oke. Nah, bagaimana teman-teman, bisa dicoba sekarang? Saya tunggu. Saya extend 5 menit lagi. Oke, bisa dicoba. Dek Naila boleh dicoba, Dek. Mbak Enci, Mbak Aska boleh coba, Mbak Hermi juga. Buatkan itu satu kalimat majemuk bertingkat. Saya tunggu contohnya. Oke, ayo boleh dicoba. Satu saja kalimatnya. Untuk kata penghubungnya boleh ibu sedang memasak di dapur. Oke, untuk Mbak Hermi, ibu sedang masak di dapur. Oke, saya bahas yang punya Mbak Hermi dulu. Ibu masak di dapur. Ini belum termasuk, sebentar saya ketik. Ibu masak, sedang masak di dapur. Oke. Mbak Hermi dan teman-teman semuanya diperhatikan ya. Ini baru satu kalimat. Ya, satu kalimat. Sementara kalimat majemuk itu 2 kalimat ya, 2 kalimat atau lebih ya, dijadikan satu. Kasarannya seperti itu, jadikan satu. Ya, ini baru ibu sedang masak di dapur. Ini baru satu kalimat. Jadi ini merupakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal. Ya. Belum termasuk kalimat majemuk. Jadi kalau kalimat majemuk itu contohnya seperti ini. Ibu sedang masak di dapur. Kita buat majemuk bertingkat ya. Kita pakai, oh Mbak Hermi, ini sudah diperbaiki dan saya belajar di kamar. Dan saya belajar di kamar. Oke. Oke Mbak Hermi, ini termasuk majemuk ya, sudah termasuk kalimat majemuk. Tapi jenisnya yang setara. Kenapa saya bilang setara? Karena penggunaan kata hubungnya itu dan. Ya. Kalau untuk bertingkat ya, kalau bertingkat itu tadi ada sesudah, sebelum, ketika dan sementara. Ya. Mbak Enci juga, nenek lagi makan bersama majikan dan saya mencuci piring. Ini juga termasuk kalimat majemuk. Itu ya Mbak Enci ya, kalimat majemuk setara. Masya Allah, saya bilang mau setara susah sekali. Nah sekarang Dek Naila, saya mencuci piring sementara adik menyapu lantai. Saya mencuci piring sementara adik menyapu lantai. Nah, di sini dilihat sesudah, sebelum, ketika, sementara. Nah, sementara adik menyapu lantai. Oke, Dek Naila sudah benar kalimat majemuk bertingkatnya.
Oke, Mbak Enci sama Mbak Hermi bisa dicoba. Ini apa? Oke, Mbak. Bisa dicoba lagi untuk ini kalimat majemuk bertingkatnya. Tadi kan baru itu cuman diganti kata penghubungnya saja, Mbak. Sebagai contoh ini kan tadi contohnya Mbak Ermi sama Mbak Enci sama ya. Jadi ini kan penggunaan kata hubung setara. Nah, tadi kalau bertingkat itu ada sesudah, sebelum, ketika, sementara. Tinggal diganti kata hubungnya saja, tidak apa-apa. Seperti ini. Ibu sedang masak di dapur. Nah, nggak apa-apa Mbak Aska. Sementara saya belajar di kamar. Nah, ini kalimatnya sama, cuman kata hubung yang digunakan itu berbeda. Ya, yang ini termasuk setara, kalau ini termasuk kalimat majemuk bertingkat. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya, untuk kalimat majemuk setara dan bertingkat. Oke, bisa Mbak Enci. Berarti saya anggap sudah bisa dipahami. Karena berhubung waktunya, ini kelasnya nanti akan digunakan untuk kelas tadi itu kelas KPB, untuk kelas KPB IPA ya. Jadi saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan untuk hari ini tentang kalimat majemuk ya, itu dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya ulas, kalimat majemuk itu adalah penggabungan dari dua kalimat atau klausa ya, atau lebih, boleh 3, 4, 5, berarti kalau minimal 2 berarti ya. Jadi dia merupakan penggabungan dua kalimat atau lebih dijadikan satu ya. Dimana jenisnya ada kalimat bertingkat dan majemuk bertingkat dan juga majemuk setara. Oh, tidak ada Mbak Ermi ya, kalimat majemuk bertingkat dan juga setara. Pembedaannya dilihat dari penggunaan kata hubung ya. Kalau setara, kata hubung yang digunakan itu ada dan, lagi, bersama, sesudah itu, bahkan, atau, juga sedangkan. Nah, kalau bertingkat itu ada tadi ada 4, sesudah, sebelum, ketika, sementara ya. Oke, saya ini akhiri pertemuan hari ini, saya tutup. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada PR ya Mbak Hermi? Ini Mbak Enci sudah baca message line saya. Saya kemarin itu mau, kan kemarin Mbak Enci ngirim yang video puisinya kan lewat line. Nah, saya mau simpen filenya, ternyata tidak bisa di play. Nanti bisa minta tolong dikirim lagi ya Mbak Enci ya. Oh, untuk bahasa Inggrisnya Kamis Mbak, Kamis malam, jamnya sama. Bukan, besok itu IPA. Ini Selasa, baru Selasa. Besok Rabu IPA. Oh iya, nanti Mbak saya jelaskan ini apa lewat inbox ya. Ini waktunya sudah mau habis soalnya. Oke.
Oke, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam.